Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah Tengku Imam Masjid beserta semua jajaran, dan juga kepada semua jamaah bapa-bapa dan ibu-ibu yang telah hadir karena Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pembela kita di hari kiamat nantinya insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, salah satu daripada kunci pembuka pintu surga adalah berbuat baik. Orang yang berbuat baik dicintai Allah. Dalam Al-Baqarah 195 Allah mengatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau Allah sudah mencintai, kita tahu bahawa balasan Allah bahkan tidak setimpal dengan kebaikan kita. Sedikit berbuat baik dibalas berkali lipat. Berbuat baik hanya sekitar 30 tahun setelah masa baligh dicatat Allah 30 tahun. Tapi yang diberikan oleh Allah surga bukan 30 tahun, bukan 300 tahun, bukan 3000 tahun, bahkan bukan 3 triliun tahun. Selama-lama dalam surga, padahal berbuat baik cuma 30 tahun. Allah tidak akan hilangkan pahala orang yang berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Setiap kebaikan sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khaira, sekecil apapun engkau berbuat baik, yarah, engkau akan dinampakkan kembali kebaikanmu. Dalam surat yang dibacakan oleh imam tadi di ujung ayat, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh itu adalah berbuat baik. Apa yang Allah katakan? Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Tidak putus-putus. Satu kebaikan dilanjutkan oleh anak kita, dilanjutkan oleh anak kita. Kita sering bawa dia salat, setelah kita mengajarkan salat, meninggal kita, anak lanjut salat, seluruh pahala anak dikirimkan untuk ayahnya. Ternyata anak mengajarkan anaknya lagi, cucu kita, seluruh pahala cucu dialirkan ke kakeknya. Si cucu juga punya anak, cicit kita melanjutkan salat, semua pahala salat cicit kita dilalirkan kepada buyutnya. Terus saja berlanjut, terus saja berlanjut, tidak putus-putusnya, kata Allah. Itu baru satu anak. Bagaimana hari ini yang punya 12 anak?
Yang 12-12-nya semua baik, semuanya salat. Bagaimana hari ini dengan orang yang punya pesantren? Dia ajarkan ratusan bahkan ribuan orang kebaikan. Lalu muridnya di antara 1000 itu satu buka pesantren, yang kedua buka pesantren, yang ke-1000 pun buka pesantren. Dapat murid lagi 1000 lagi. Masya Allah, multi level marketing. Kalau lagi payung, jadi menjamur seperti piramida. Begitulah nikmat Allah kepada orang yang berbuat baik sebelum Allah berikan janjinya yang bernama surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah melakukan Allah, jangan pernah berputus asa untuk berbuat baik. Nah, di balik cerita semua itu, Allah Subhanahu wa taala mempertegas dalam surat Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi getahnya gayu mubut ged belagai Allah pebut ged atau gedanya. Bagaimana Allah berbuat baik kepadamu, begitulah engkau berbuat baik. Para ulama mengatakan makna pertama, maksud ayat itu adalah nikmat Allah terlalu besar yang sudah kita terima, maka bagi-bagilah nikmat itu. Bagilah nikmat tangan, berbagilah nikmat kaki, bahkan berbagilah nikmat harta. Sebagaimana Allah telah memberi, berikanlah kepada orang lain, kata Allah. Itu tafsiran pertama. Lalu tafsiran kedua, Allah sengaja memakai kalimat kama, sebagaimana. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah memakai kalimat kama, kata para ulama, itu maksudnya sehebat apapun engkau berbuat baik, sungguh engkau tidak akan mampu meniru kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka gekun lagi sangat. Hana gekun berbuat baik persis seperti Allah berbuat baik, tidak akan mampu, terlalu jauh. Tapi walaupun begitu, Allah hargai, Allah muliakan orang-orang yang sudah mencoba meniru sifat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di balik semua suruhan berbuat baik itu, ada beberapa perkara yang kita sering silap, sering salah dalam melakukan kebaikan. Nah, kesalahan inilah yang kadang-kadang tidak membuahkan pahala. Jadi bunuh kaget, but ged nyan ged. Tapi yang perlu kita fahami, kita telusuri lebih dalam, ternyata ada beberapa kesalahan yang kita lakukan dalam berbuat baik. Nah, salah lambut ged. Mungkin aneh terdengar. Gara-gara salah inilah yang tadi dipuji-puji Allah, dicintai Allah, diberikan pahala, bahkan diberikan surga, ternyata tidak dapat, ternyata tidak berbuah hasil. Ada error dalam budgetnya. Kalau kita mengatakan orang jahat ada error, itu biasa. Nah, kesalahan bak orang jahat ni cheat dari ujung O sampai ujung A, cheat salah betul. Tapi bak orang budget nah salah, itu perlu diverifikasi, perlu diketahui lebih lanjut. Kenapa kita berbuat baik bertahun-tahun ternyata tidak seperti janji Allah? Allah tidak mungkin salah, Allah tidak mungkin zalim. Yang salah kita. Berarti ada salah dalam memahami ilmu berbuat baik. Ini yang perlu kita ungkap pada subuh hari ini, sedikit demi sedikit. Nah, ini baru dah mulai. Lagi biasa, yang bunuhnya mukadimah dulu. Nah, mukadimah ke 15 menit. Bunuh moderator hanya ke 20 menit kan? Nah, jadi agak bebas baca.
Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan pertama orang yang berbuat baik, ketika dia berbuat baik, dia merasa bahawa manfaat tidak ada untuknya. Dia merasa hanya manfaat untuknya. Dia hanya merasa manfaat itu untuk orang. Itu kesalahan pertama. Ketika kita berbuat baik, lalu kita merasa bahawa pemanfaat kelong, pasti akan terucap kalimat berikutnya, mangat taji, enak sekali dia, kita terus-terusan yang bantu dia. Kalau kita kasih sedekah kepada anak yatim, janda, kita akan berkata di dalam hati, enak sekali anak yatim itu, hidup dengan wang kita, hidup dengan peng katanya. Manfaat dari katanya kok le, yang manfaat katanya apa? Kita mulai berfikir seperti itu. Lalu dibisikkan syaitan, yang nak cuma habis peng katanya. Ketika kita terus-terusan yang memperbaiki masjid, ketika musalla sudah tua, permadani sudah tua, kita lagi yang membeli permadani yang baru. Dulu waktu dirikan masjid pertama, kita pun yang membeli pertama. Lalu kita mulai dibisikkan syaitan, ni pernah manfaat? Tapi udah ngecok manfaat. Tanya pernah manfaat? Tapi berdebit peng dia. Satu lubang yang ada di depan masjid kita tampal dengan semen, kita akan berkata tapi tanya dia orang bukan fikir apa boleh. Begitu kan sering kita dengarkan, kita akan berkata orang kenapa enggak fikir apa-apa? Kenapa cuma kita aja yang berfikir? Ketika sumur di dalam satu kampung kering atau sumur bor rusak mesinnya, di saat orang lain tidak berfikir, kita segera berfikir membeli sumur, membeli mesin yang baru. Tapi kita dibisikkan syaitan, itu berbuat baik. Masya Allah, besar sekali berbuat baik ketika menyediakan air. Kata Rasulullah ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, perbuatan apa yang paling baik ya Rasulullah? Kata Rasulullah, berikanlah air. Itu air yang mengalir gara-gara kita yang menyediakannya. Masya Allah, itu mah jariah yang luar biasa. Tapi kemudian kita dibisikkan dalam hati, tapi tanya, asal karilah mesin katanya Allah. Selalu kita, asal sudah rusak mesin, sudah kita. Orang lain cuma enak-enak saja, duduk saja sendiri, dapat air sendiri begitu saja, tidak ada usaha sama sekali. Air kuat boleh contoh, kata kita. Begitulah kesalahan pertama, yaitu ketika kita berbuat baik, kita merasa tidak ada manfaat untuk kita. Kita merasa manfaat untuk orang lain. Apapun yang kita lakukan, di sini kesalahan. Sehingga memunculkan sifat tidak ikhlas di dalam hati. Padahal Allah telah mengatakan, in ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu akan kembali pada dirimu. Ini janji Allah. Kalau engkau berbuat baik, seluruh kebaikan itu akan kembali kepadamu. Bagaimana bisa kembali? Ternyata seperti yang kita sebutkan tadi, tidak ada satu pun perbuatan baik kita yang tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandum balik ke neraka, apakah dicatat pahalanya ataukah dibalas di dunia ataukah ditunda ke akhirat, dibuka celengan kebaikan kita, mendapatkan surga, yang balik ternyata untuk diri sendiri semua, kata Allah. Jadi jangan mengira bahawa kebaikan kita hanya untuk orang, tidak. Semua untuk diri sendiri, semua untuk menyelamatkan diri sendiri. Makanya dengan iman ini, para sahabat berjuang habis-habisan berbuat baik. Tidak peduli berapapun yang mereka korbankan, karena mereka tahu tidak secuil pun kebaikan mereka yang dihapus oleh Allah selama mereka tidak menghapusnya. Maka coba lihat perjuangan para sahabat, pantang mendengarkan Nabi mengatakan siapa yang mau melakukan ini dapat surga. Sahabat tidak perlu bertanya dua kali, gema habis. Utsman bin Affan membeli sumur dari seorang Yahudi,
Karena di Madinah sedang musim kering, harga sumur berkali lipat dijual begitu mahal. Tidak peduli, tidak ada dalam hati Umar, dalam hati Osman, pakan harulung yang belau. Orang kaya lain kena. Kan begitu cara kita berfikir. Kenapa harus saya? Orang kaya lain kan banyak. Kenapa saya terus-terusan? Ternyata Utsman mengejar untuk bisa mendapatkan kebaikan itu karena dia tahu seluruh kebaikan itu mengalir untuknya. Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, itu para pendonor, sponsor yang paling besar. Tidak peduli siang dan malam, pantang Rasulullah mengalahkan sesuatu, pasukan perang mereka yang beri makan. Semua peralatan perang mereka yang sediakan. Nah, ini yang perlu kita fikirkan kembali. Jadi baik sampai putus asa. Karena ada orang ketika sudah berbuat baik beberapa kali, maka dia akan merasa putus asa karena terus-terusan dia, yang lain tidak bergerak. Disitulah syaitan berhasil menjatuhkannya, sehingga dia memutuskan kebaikannya dengan satu kalimat, pakan long tabi-tabi, pakan mecih long, bahkan mecih benar long dalam but-butnya. Long nak nging tiga, saya mau lihat sekali orang kaya lain. Disitulah jatuhnya, sehingga dia tidak mau buat baik lagi. Ini kesalahan pertama, orang yang berbuat baik merasa tidak bermanfaat untuk dirinya. Ada sedikit yang perlu kita camkan. Jangankan berbuat baik yang bentuknya tangan, berbentuk kaki, harta, Masya Allah, bahkan mendoakan saudara kita ternyata dibalas oleh malaikat, amin walaka bimislin. Kita doakan saudara kita, orang itu tidak tahu sedang kita doakan, ala dhahril ghaib, dia tidak tahu bahwa kita mendoakannya. Apa kata Nabi? Malaikat menjawab doa kita, engkau amin, kabulkanlah ya Allah, dan engkau mendapatkan kebaikan yang engkau doakan untuk saudaramu. Kita minta, ya Allah, berikanlah hidayah kepada adikku yang di Biren, adik katanya yang di Biren agak empala bacun, mesabeng, kemudian banyaklah pekerjaan, mungkinlah macam-macam. Kita doakan dalam setelah salat kita, ya Allah berilah hidayah, ya Allah berikanlah hidayah agar dia mau bersedekah karena adikku itu kerit takun wa Allah. Dalam doa menanci takun, adik saya itu kerit ya Allah. Kita doakan dia, ya Allah buatlah dia supaya dia mau salat. Ya Allah, terus-terusan. Dia tidak tahu sedang kita doakan. Yang kan pegak-pegak. Ternyata semua doa kita kembali kepada kita. Kita doakan orang supaya kaya, memudah rezeki, berkaya. Tapi kita pikir doa itu hanya untuk orang itu. Ternyata tidak. Dalam hadis disebutkan, dia dapat kekayaan kalau dikabulkan Allah. Allah pun memberikan kekayaan kepada kita. Makanya disambung dengan hadis sahih yang lain, ketika kita berdoa dengan menambahkan kalimat muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, apa kata Nabi? Semua kebaikan yang diterima oleh seluruh muslimin, seluruh muslimat, seluruh mukminin, seluruh mukminat di seluruh dunia Islam, doa itu dikumpulkan Allah, sejumlah mereka diberikanlah untuk kita. Makanya Masya Allah, pada miliar orang muslimin, kita cuma mengatakan ampunkanlah mereka, dikumpulkan Allah, diberikan semua pahala itu untuk orang yang berdoa. Makanya berkayam-kayam dah sambungnya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kesalahan pertama di saat merasa tidak ada manfaat untuk kita, hanya untuk orang yang katalah. Yang kedua, kesalahan kedua dalam kegiatan berbuat baik, kita hanya berbuat baik kepada orang yang baik. Kenyan perkataan katanya, begitu kan penyakit kita. Kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, atau kepada orang yang baik. Dulu kita tidak pernah bersedekah kepada tetangga. Kapan kita mulai bersedekah pada tetangga? Ketika tetangga itu mengantarkan satu mangkok kuah
ke rumah kita, lalu kita mengatakan, hai nyak, god lah goji. Kita mulai mengatakan, baik kok tetangga kita itu, mamak fikir sombong kali selama ini. Satu mangkok dia antarkan, mulailah berikutnya kita mengatakan kepada anak-anak, antar kuah pelik ini ke sana ya. Kemarin dia kasih untuk kita, apalagi peluknya masih tinggal di rumah kita. Maka kadang-kadang ada tetangga yang sengaja kasih dengan peluk-peluk, supaya peluk itu balik lagi ke rumahnya dengan isi yang sama atau isi yang berlebihan. Lalu kita mulai mengatakan, baik orangnya, Masya Allah. Kita balaslah. Sebelum dia memberi, kita tidak pernah memberi. Jadi kita hanya mulai berbuat baik kepada orang yang baik saja. Kepada tetangga yang sebelah kiri, karena belum pernah kasih kuah pelik ke kita, kita tidak pernah kasih apa-apa. Kita hanya kasih terus ke kanan yang memberikan tadi. Dia pergi ke merdu, dibawanya ke anak kita dengan adik-adiknya sekaligus. Kita mulai merasa, God lah kau orang, Masya Allah. Dia pergi pulang kampung di Bandar Aceh, dia pulang dengan Kak Nah. Lalu kita mulailah, kita pergi ke Medan, kita ambil Kak Zulaikha, lalu kita bawa dengan bika-bika Ambonnya sekaligus. Di situ mulai berbuat baik. Hanya kepada ini saja, hanya kepada orang yang berbuat baik ini saja. Kepada orang tetangga lain yang tidak pernah berbuat baik, kita tidak mau melakukannya, karena merasa yang belah dia hanya kebun, yang sebelah kiri ini enggak bisa buat, hanya kebun puasan syari. Hanya pakai, enggak bisa pakai yang sebelah kiri. Belum pernah masak pergi ke Medan, coklat pun tak pernah dia bawa untuk kita. Anak kita lewat di depannya, cuma mencium buah drinnya saja, cuma mencium duriannya saja, enggak pernah dia kasih. Mulailah kita tidak berbuat baik kepada orang yang kita anggap tidak baik. Ini kesalahan yang kedua. Lihat Nabi SAW, kepada orang jahat pun dia membalas dengan kebaikan. Ujung-ujungnya apa? Nabi mendapatkan syahadatnya mereka. Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang membencinya pun Allah masih memberi rezeki. Murtad, menghina Allah, mengolok-olok Allah, ketika sudah murtad, berhentikah dari rezeki Allah? Tidak. Murtad pi hampe udip hampe oroyo. Ini dari Aceh sudah mulai satu persatu, akibat kurangnya akidah mulai jauh dari Allah, lalu murtad. Anak katanya yang bernama Usman Effendi, lalu ada satu lagi Dedi Saputra masalah itu sudah mulai memproklamirkan diri di media sosial. Injil sudah mulai diterjemahkan, sudah 70% Injil di dalam terjemahan bahasa Aceh. Dia masuk melalui YouTube, dia kabarkan bahwa dia telah mendapatkan Tuhan yang sebenarnya, yang penuh dengan cinta kasih. Setelah dia murtad, pernahkah kita mendengar tiba-tiba Allah memberhentikan rezekinya? Kakak hinalum, tidak ada lagi rezeki. Tiba-tiba dia tidak dapat lagi kerja. Tidak, bahkan terus Allah beri, terus Allah beri. Dengan yang jahat pun Allah masih berbuat baik. Allah berharap semoga nanti umurmu 40 tahun engkau taubat. Semoga nanti tidak taubat 40, engkau taubat di 50. Tidak taubat 50, 60. Tidak 70. Tidak juga mungkin 80 tahun. Oh tidak juga. Di situ baru dibuat babas kiris oleh Allah Subhanahu wa taala. Babas kiris apa bahasa Indonesia? Le kenapa maksudnya? Kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia enggak pas, mak. Enggak tobat-tobat juga, kata murtad, dihina Allah, tidak juga dia balas kebaikan Allah, tidak lagi dia masuk Islam, babah kirahlah dia. Hanan tahu apa babah kirah bahasa Indonesia ni? Babah kirah itu hancur-hancuran, Pak. Hancur apa? Nanti terjemahkan sendirilah sajalah. Tolong kasih tahu ke saudara kita yang belum faham babah kirah ini. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesalahan kedua kita adalah kita sering hanya berbuat baik kepada orang yang baik, sehingga orang yang jahat hanya dekat-dekat dengan dayang. Preman tetap jadi preman, yang maksiat tetap maksiat. Kenapa? Enggak pernah dapat hadiah dari kita. Coba kalau kita lewat di depan preman, kita bawa nasi goreng, pisang goreng. Setelah itu berapa kali kita bawa pisang goreng, baru kita selipkan kata-kata,
Si gagal tajak masjid je. Dia mau tolak tidak enak teringat pisang goreng. Belum tamai martabak Mesir. Kena seut. Nama pun urusan dengan lu. Hai dia tak boleh. Tinggal ke martabak Mesir itu. Berbuat baiklah ke orang jahat. Masuk Islam. Berbuat baik satu orang gara-gara kita. Taubatnya dia. Seluruh pahala taubatnya diberikan untuk kita. Selama-lama. Taubatnya dia. Dia alirkan taubatnya ke anaknya. Selanjutnya generasi setelah dia baik. Preman itu taubat di tangan kita. Seluruh pahala taubatnya. Anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya. Mandum, ketanya mandum ya. Ketanya mandum. Ini amal jariah. Ya, orang-orang yang pernah mengajarkan ilmu yang bermanfaat jauh sekali. Makanya orang punya katruk pada tingkatnya nya hanya fikir ni apa jahat apa gat dah buat tu. Makanya kadang-kadang le orang jahat merempak korban. Cuma kadang-kadang di orang jahatnya kalau merempak korban enggak sadar-sadar korban dapat tiap tahun. Dia enggak pernah solat, enggak pernah korban, tapi selalu dapat. Tapi tidak sadar-sadar. Tunggulah dia akan dikorbankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, kesalahan kedua, hanya berbuat baik kepada orang yang baik saja. Kesalahan ketiga, hana lele bak bacut. Bu pi kalau melek tengah bungkuh dengar suara plastik likut. Kesalahan ketiga iaitu ketika kita berbuat baik dan berharap balas dari orang yang kita lakukan kebaikannya. Salah ya. Kita berbuat baik tapi kita berharap balas dari dia. Sedangkan dia kalau balas, berapalah manusia sanggup balas? Paling kalau diantarkan, ya tadi semangkuk kuah, dia antarkan semangkuk kuah. Kalau dia lihat kita cuma memberi kuah-kuah yang biasa, dia pun antar kuah-kuah biasa. Kalau tiap hari kita berbuat baik kepada tetangga dengan mengantarkan mi caluk, maka dia juga akan mengantarkan mi caluk. Yang pizza kan hana, karena anaknya juga mengatakan, mak, bapak samping tu mi caluk tu terusan dia kasih ke kita. Apakah ada anak yang mengatakan sekali-sekali kita balaslah dengan pizza? Mana nak? Itu sebatas manusia memberi. Paling hebat 1 kali lipat, 2 kali lipat. Yang lebih tahan. Berbuat baik kepada bos-bos kita di kantor-kantor. Apa yang kita dapatkan? Paling pujian. Ged. Nyo anak buah long paling ged. Digusuk-gusuk, bak ulai, bak punggung digusuk. Lalu setiap tahun mati paling dapat kain sarung. Kain sarung cuma 20 ribu. Masya Allah. Kita sudah berbuat baik apa-apa bos suruh kita lakukan. Kata bos, kak belau nyo tian. Kak pasal minyak Honda long tian. Kak pegat nyo tian. Kak pegat je, kak kopi nyo tian. Kak brehnya. Kain sarung setahun sekali. Kalau sebulan sekali masih okey. Pernah ada bos kasih kain sarung sebulan sekali? Oh pandai nak. Titun 3 menyona. Menyona. Nyampi kain sarung yang model gajah duduk. Yang mehun tu gajah bertedang hantar merbok. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, berapa banyak kita harap dari manusia setelah kita berbuat baik? Apakah kita menginginkan pujiannya? Masya Allah bapaknya, Masya Allah ibunya. Kecil sekali, maka kesalahan kita masih berharap balas jasa dari orang itu. Padahal kalau kita berharap dari Allah, subhanallah, Allah telah mempersiapkan keindahan hidup kita di level terakhir nanti. Cuma tidak nampak di dunia. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah berkata kepada isteri kita, itu anak yatimnya. Kita mulai berkata ke isteri kita, itu anak yatim tu. Kita kan yang kasih biaya siswa untuk dia. Kita kan yang bayar SPP-nya. Bukankah kita tiap bulan yang kita kirim beras untuknya? Sekarang dia sudah kerja. Masa enggak pernah dia datang ke rumah kita? Masa dia tidak tahu diri? Mulai kita mengatakan, hai deperoy, tanya yang pudip jihan. Di saat kita mengungkit amalan kita, terhapuslah ratusan juta yang telah kita bantu anak yatim gara-gara kita berharap darinya. Padahal kalau kita tidak berharap darinya, Masya Allah, Allah terus memberi, terus memberi. Maka jangan berharap dari orang. Sudah buat baik, lupakan. Walaupun orang itu melupakan kita, kita lupakan. Bukan lupakan orang itu, lupakan kebaikan kita. Jadi jangan pun kita mengatakan kayak petua dong. Kedua katanya je. Lalu kita mengatakan okey menyojih dua katanya, apa hebat tak je? Tanya apa hebat dah oleh ke je? Mulailah berarti kita ada harapan untuk dibalas olehnya. Ketika kita pelihara anak kandung kita sendiri, pernahkah bapa ibu mengeluarkan kalimat, nak,
Nanti kalau sudah besar, ingat-ingat, ini ayah yang sekolahkan kamu, habis Masya Allah ratusan juta untuk kamu kuliah, mulai dari sogok pertama. Dari sogok pertama ke kena. Ayah yang sogoknya, menyokkan ayah sogok, pada mungkinkah dulu kenan, kata dia. Ini kalau sudah jadi orang nanti, sekarang masih binatang, kalau sudah jadi orang nanti, kata dia, yang baik tua-tua, ya, ayah sakit datang, tiap bulan amplop, jangan sampai diatur oleh isterimu, ya, beda tu lenang ke. Mudah-mudahan lagi nyan wasa. Kita terus berharap dia membalas, balas, maka kecewalah hati. Kecewalah hati ketika setelah menikah dia punya kerja, tidak satu amplop pun datang. Sekali-sekali dia kunjung ke kita, itu pun cuma Idul Adha. Idul Fitri tidak ada liburnya. Teruk titun tiga. Kita mulai kecewa, pekan menanak neklong, kenapa begitu, kenapa begini? Kenapa kita kecewa? Karena semua kebaikan kita harap balas dari orang. Coba harap balas dari Allah. Pedulikah kita? Ketika seorang istri ditanya oleh ibunya, nak enggak pulang tahun ini nak? Kata istri, dari anak, tidak bisa mak, tidak bisa ayah, suami enggak bisa libur. Lalu mulailah si mamak mengatakan, kamu ya, semenjak menikah dengan laki itu, semenjak kamu kahwin dengan agamnya, yang terjemahan dia, semenjak kamu kahwin dengan agamnya, ikah kamu boleh hanya tinggal lagi ke kamu, anak kau enggak pulang-pulang, kamu enggak teringat lagi sama bapak dan mamak. Padahal ketika kita menikahkan dia kepada seorang laki-laki, maka seluruh pahala kebaikan dia untuk suaminya dialirkan Allah untuk kita. Berarti kita berhasil mendidik anak yang salihah. Maka jemaah melakukan Allah, baik harap bab manusia. Alih pebut God, lupakan saja. Biarlah Allah yang mencatat. Kalau sering diingat-ingat, Allah yang lupakan nanti. Yang terakhir, nyoka terakhir, Pak. Nyoka jid nebut tibelah haki, nyoka habis. Kan betul jum-jum juga nyoka akan habis. Satu lagi kesalahan kita yang terbesar malah, apa dia? Kita sering menasihati orang berbuat baik, kita sendiri tidak berbuat. Singkat saja, lagi-lagi kamu nyo risiko paling besar, Pak. Ya, lagi-lagi kami seperti kami ini risiko paling besar. Begitu mudahnya kami ceramahi orang, berbuat baiklah. Waktu ditanya sama orang kampung, kita tanya ke orang kampung ustaz itu, ustaznya datang ke sedekah, bupa ni, kredit mati ni. Kita suruh orang berbuat baiklah kepada isterimu, berbuat baiklah kepada suamimu. Ditanya orang sama isteri kita, ustaz tu ada baik, kena poket tipuro, kata permohnya. Tiap hari saya ditumbuk-tumbuk sama ustaz tu. Kita kasih tahu orang begini ayatnya, hadisnya, kita sendiri tidak berbuat baik. Paling fatal, semuanya adalah dusta, dan kita penghuni neraka, bukan penghuni surga. Ketika hanya menasihati, sama seperti ayah menasihati anak, nak, ajak sembahyang, pergi solat. Baik katiru ayah kena mempalih, kata dia. Anak disuruh solat, ayah kena mempalih. Nak, baik kamu rukuk. Baik kamu rukuk. Tanya mana mak ayah? Baik kata yang ayah. Ikah yang penting baik merukuk. Anak dimasukkan pesantren, ayah main game judi online, kan cukup berat kurang ajar, Pak. Makanya ada yang model nampak di masjid cuma anak-anak saja. Oh ayah dengar, kata dia. Oh ayah dengarlah kedai kopi. Anak suruh solat, menyokar dengar bang. Kalau sudah dengar azan, datang. Dengar azan, datang. Ayah enggak datang. Masya Allah, Allah telah mengancam. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kenapa engkau hanya mampu menyuruh manusia, tapi engkau tidak berbuat seperti yang engkau suruh kepada orang lain, padahal engkau lebih faham kitab Allah. Kata Allah, afala ta'qilun. Puhanau tak ke, kata Allah. Yang ke Allah, afala ta'qilun. Puhanau tak ke? Tidak ada otakkah engkau? Mana otakmu? Cuma bahasa Allah lebih halus, hana lagi bahasa kerana afala ta'qilun ke Allah. Maka orang yang model begitu, nyan hana otak. Ustaz enggak punya otak kalau sudah kayak gitu. Tengku hana otak menyokamenan. You go pebut god, jihro hana god. Oh, jangan makan harta anak yatim. Di ustaz gaduh pegak proposal anak yatim. Anak yatim hana empat. Masya Allah, begitulah keadaan. Maka orang Jumat orang nyobek tak dakun ke Nabi. Itu hanapah orang Jumat. Jadi oleh kerana itu, inilah kesalahan orang yang berbuat baik. Maka berbuat baiklah karena Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita yang terbaik di akhirat nanti.
Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sedikit dengan doa, karena biasanya disuruh berdoa tapi yang bunuh kedua mungkin ke moderator. Ya, ana dengar. Tapi walaupun menan, mari kita tadahkan tangan kita sebagai penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika al-karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak Ibu yang Allah muliakan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.